Ini, adik. Ayo kita selesaikan ini. Kak, serang saja. Kakak, aku kedinginan. Aku lapar. Xiaoya, Kak cariin makanan buat kamu sekarang. Selama Kak masih hidup, gak bakal biarin Xiaoya kelaparan. Nggak lihat jalan, cari mati ya? Liu Jian, jalan bersalju licin, bukan salah dia. Dik, uang perak ini buat beli baju baru. Mamba. Orang baik pasti dapat balasan baik. Dik, Bakpao datang. Beneran bakpao. Kak, kamu makan? Xiaoya, lihat ini apa. Hari ini kita makan sampai kenyang. Tadi aku bilang, kok ada bau-bau bakpao daging. Bajingan kecil, nggak tahu kasih ke gue dulu. Itu Liu Si, si tukang ngemplak. Uang perak bakal dirampas mereka, adik bakal kelaparan lagi. Xiaoya, lari. Masih mau lari? Sialan. Tangkap mereka, cepat. Berhenti. Si buruk rupa, kamu lari lagi. Kalau gue tangkap, kaki lu patah. Kak, aku nggak kuat lari. Xiaoya, Kak gendong kamu? Bos, mereka masuk hutan pinus hitam, katanya, di dalam banyak binatang buas. Jarang yang bisa keluar hidup-hidup. Beruntung dia, Xiaoya, jangan takut. Kita lihat ke sana yuk. Qin, Heishen. Kalian ngaku pahlawan, gak peduli aturan persilatan. Bunuh keluargaku, pasti kena balasannya. Zhang Hongyin, serahkan Qian Hunju, aku biarin kalian pergi. Kalau nggak ada yang selamat, hanya kalian segini. Kalau nggak pakai tipu muslihat, berani nyentuh keluarga Zhao. Sungguh nggak tahu malu banget, berani ngomong besar di sini. Jangan banyak omong, rasain. Mamba. Liu Jian. Mama? Kamu jangan nangis, mamahmu udah meninggal. Kamu bohong. Mamahku nggak mungkin mati. Mamahku pasti nggak akan mati. Iya. Mamahmu cuma kecapean terus ketiduran. Kita ke sana tungguin mamahmu. Ya, di sini bahaya banget. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Aku orang baik. Aku pengemis yang baik hati. Dik, Mbak. Kamu nggak mati? Aku tahu orang baik pasti dapat balasan baik. Aku udah nggak kuat. Kumohon. Antar dia ke tempat persembunyian di Kyoto. Mbak, jangan. Aku cuma pengemis kecil yang ngemis kemana-mana. Malah nggak tahu Kyoto di mana. Ini gimana ngantarnya? Tapi mbak ini orang baik. Pesan terakhirnya pas mau meninggal, aku akan lakukan walau harus mati.
Wangi, wangi banget. Mbah lapar banget, mau mati. Nah, ke sungai lagi, cari 2 buah mbah. Kalau enggak, mbah hari ini bakal 3 bocah kecil dilempar ke sungai. Aku dapat ikan. Mbah aja nggak bisa tidur nyenyak. Cepet bakar ikannya, Mbah Iblis, kamu nggak di perbatasan barat pamer kekuatan. Berani masuk diam-diam ke kuil Shaolin, nyolong kitab ilmu sakti, dan bunuh banyak murid kami. Hari ini, walaupun ke ujung dunia, pasti kukirim kamu ke alam baka, biar kamu nggak bikin onar lagi di dunia persilatan. Hanya kalian bertiga. Berani besar mulut di depan Mbah. Uyul yang Tianze, jangan sok tua-tuaan di sini, Dik. Bikin formasi pedang Liang Yi. Sini rasain jurus iblis. Cepat tolong kakak. Dewa bantu aku. 2 biksu udang itu ngejar-ngejar. Ya Tuhan, tolong, 2 pendeta ini jangan ke sana. Kalau mereka udah mati, setan ini pasti bakal minum darahku dan makan dagingku. Adik Junior. Adik Junior pindahan gunung. Ini jebakan yang aku rancang bertahun-tahun lalu. Sekarang malah nyusahi adik Junior. Enggak. Setan darah tua. Kamu bunuh adik juniorku. Hari ini aku pasti ambil nyawa anjingmu. Hahaha, setan Shenzi tua. Kamu sendiri yang bunuh dia. Saudara kandungmu yang selama puluhan tahun selalu bareng kamu. Sekarang dia berdiri di belakangmu. Minta nyawa. Mana orangnya? Dasar kamu bajingan tak. Kamu tunggu aja, Kak. Biar kamu lari ke ujung dunia. Aku pasti bikin kamu bayar darah dengan darah. Anak kecil, kalau kamu berani lari, sekarang juga kakek bakal... Nggak ada kakek. Aku lihat kakek capek habis berantem sama orang. Aku pergi cari kayu bakar. Bakar kelinci buat kakek. Buat hormat sama kakek. Aku pergi sekarang. Kamu ini bocah pintar ya? Kakek jadi agak sayang buat bunuh kamu? Air, ada air nggak? Aku mau minum air. Kakek, aku... Nggak sabar. Nggak ada air minum. Aku ganti pakai darahmu. Mutiara pedang jiwa, bukannya udah lama hilang dari dunia persilatan. Pengemis cilik, dari mana kamu dapat barang itu? Aku...
Betul-betul mutiara pedang jiwa. Nggak sia-sia takdirku begini. Dapat pusaka ini bisa bantu aku, tambah kekuatan. Juga bisa sembuhkan penyakitku yang udah lama. Orang jahat dapat balasan. Tapi, kalaupun bukan karena setan dua ini, jadi bantalan di bawah. Yang mati itu aku. Nah, udah tidur 3 hari, akhirnya kamu sadar. Siapa yang bicara? Pertama-tama makan kamu dulu. Di samping ada gua. Kalau berani, masuk sini. Ngapain berlama-lama? Cepat sini ke aku. 30 tahun. Aku seorang diri di gua, gak ada burung ini. Betah-betah aja 30 tahun. Hari ini, akhirnya si kakek bisa lihat orang hidup yang masih bernapas. Nak, sini. Aku nggak mau ke sana. Kamu masih kecil? Meridian Ren dan Du malah sudah terbuka total. Dan di dalam tubuhmu, nggak ada kotoran sama sekali. Ini jelas-jelas udah makan pil dewa. Udah lewat pemurnian tulang dan sumsum. Tanda-tanda lahir kembali. Mabai madula amai. Kakek, kamu mau apa sih? Nak, kamu hari ini bisa jatuh ke sini. Itu adalah berkah dari 9 kehidupan. Kamu mau nggak jadi murid kakek? Jadi muridmu. Apa keahlianmu? Kamu bisa kalahin orang yang nangkap aku? Iblis besar berbekas pedang itu? Maksudmu iblis buyut jahat? Iblis tua itu? Asal kamu kuasai bayangan iblis darah kakek. Bahkan 10 iblis buyut jahat? Di depanmu juga bukan lawan. Guru di atas, terimalah sujud dari muridmu. Coba. Asal kamu kuasai bayangan iblis darah kakek. Bahkan 10 iblis buyut jahat. Di depanmu juga, bukan lawan. Guru di atas, terimalah sujud dari muridmu. Coba. Ilmu pedang pembasmi iblis. Pedang tarik cahaya suci. 1000 iblis minggir. Tajam disembunyikan, kembali ke sarung, langit dan bumi bersih. Murid, masuklah. Guru. Baik. 8 tahun latihan keras, ilmu pedang pembasmi iblismu udah sempurna. Waktunya gurumu hampir habis. Ada beberapa dendam berdarah yang terkubur. Murid harus menggantikan guruku. Guru, jangan bicara dulu, biar murid obatin dengan tenaga. Nggak berguna. Dengar baik-baik. Nama asli gurumu adalah Mu Yunlo. Dia wakil ketua klanmu di perbatasan utara. 30 tahun lalu, kakek dan adik seperguruan Min Jiang Yuan belajar ilmu bela diri dari guru besar King Chan. Guru besar kebetulan dapat kitab rahasia melawan takdir ini. Ilmu pedang pembasmi iblis, karena bahayanya, diserahkan ke kakek untuk disimpan, dan berpesan, jangan sampai Min Jiang Yuan yang nggak benar hatinya tahu. Guruku berjuang mati-matian melawannya. Ternyata dia curang diam-diam. Akhirnya aku dihadang sama si bajingan itu di puncak gunung. Dia nggak cuma melumpuhkan kedua kakiku, malah mendorongku jatuh ke jurang sedalam ini. Siapa sangka Min Jiang Yuan itu orang busuk. Dia nguping obrolanku sama guru besar, malah pura-pura nawarin teh. Di tehnya dia kasih racun Sun Hua yang mematikan. Dan saat guru besar keracunan, dia bunuh guru dengan tangannya sendiri. Mulai hari ini, kamu resmi ganti nama jadi Chou Yijian. Watakmu jadi tulang yang kokoh, hati nuranimu terasa bersih kayak angin. Dengan hati pendekar, bedain baik sama jahat. Dengan pedang panjang, kalahin kejahat. Chou Yijian. Makasih guru udah kasih nama. Setelah aku mati nanti, kamu bawa abu jenazahku dan cincin ini, pergi ke utara, ke daerah perbatasan utara, temuin istri gurumu, Lin Fangping, Jie Agendia dan anak-anaknya buat aku. Terus, cari Min Jiang Yuan, si bajingan itu, bersihin malu dari pintu gerbang kita. Xiaoya, udah 10 tahun, apa kamu baik-baik aja?
Apa kamu kelaparan dan kedinginan? Apa kamu udah jadi gadis dewasa? Nanti setelah ketemu adikmu, baru pergi ke utara cari istri guru. Tempatin abu jenazah guru. Sisanya, Yaming Jiangyuan. Xing Yihao si tumbak pemutus jiwa, seorang pendekar yang negakin keadilan, katanya demi ayahnya. Dia jual seluruh harta bendanya. Tapi hati orang kaya itu, lebih keras dari batu. Udah belum? Ayah Xing Yihao kena penyakit aneh. Bertahun-tahun gak bisa merem, siang malam tersiksa. Pendekar Xing demi obatin ayahnya. Udah datengin semua dokter terkenal. Habiskan semua harta. Itu pil sakura darah apa sebenarnya? Kenapa harus minta ke keluarga Gao? Katanya pil sakura darah perlu pakai sejenis tanaman obat bernama bunga sakura darah buat dibuat. Bunga itu tumbuh di pohon sakura darah, dan pohon ini harus disiram pakai darah. Baru bisa berbunga. Keluarga Gao ternyata pelihara pohon sesat kayak gini. Wah, keluarga Gao yang kekayaannya sebanding negara. Kalau paham situasi, cepat pergi. Jangan sampai rusak hubungan baik. Kata kepala keluarga, di rumah Gao nggak ada yang namanya pil darah sakura. Kayak yang kau bilang. Pendekar pedang angin kencang, Chen Ping, dengan ilmu pedang 13 angin, dia menguasai dunia persilatan. Beberapa tahun lalu tiba-tiba menghilang. Kayak pendekar Chen yang mulia gitu, malah rela jadi anjing penjilat. Bener-bener bikin orang prihatin. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Tapi kamu tiba-tiba aja berlutut di depan rumah Gao. Secara nggak langsung maksa. Itu perbuatan macam apa? Nggak pantas disebut pahlawan. Aku, Xing, datang minta obat buat ayahku. Cuma demi bakti sama orang tua. Mohon pendekar Chen mau ngabulin. Ku bilang sekali lagi, di rumah Gao nggak ada pil darah sakura. Kalaupun ada, mau pinjemin apa nggak? Tergantung suasana hati Tuan Gao. Aku saranin kamu cepat pergi. Jangan sampai aku pakai tangan. Kak Chen, buat apa buang-buang waktu ngomong sama dia? Usir aja langsung. Aku benar-benar datang dengan tulus, bukan sengaja cari ribut. Kalau gitu, aku mau lihat sekeras apa tulangmu. Kamu sendiri yang cari gara-gara. Jangan salahin aku. Berani-beraninya kamu mau nyelakain aku. Aku cuma minta satu pil darah sakura buat ngobatin ayah. Tapi kalian malah terus nyerang pengen bunuh aku. Sekarang aku udah terima 3 serangan. Aku udah berbuat sebaik mungkin, cukup. Pil darah sakura. Kalian mau pinjemin apa nggak sih? Kamu kira kamu siapa? Pil darah sakura. Itu barang berharga. Masa orang rendah, kayak kamu bisa megang? Kalau gitu, tanpa aku Xing Yihao juga nggak bakal sungkan lagi. Kamu. Hujan bunga peh. Ilmu tombak tembus awan emang nggak ada lawannya. Tapi kalau mau masuk rumah Gao, harus lewatin aku dulu. Udah bertahun-tahun. Akhirnya bisa gerakin badan lagi. Cuma anak muda doang, Matt. Kak Chen, buat apa repot-repot? Engge agen satu lawan banyak, nggak pantas disebut pahlawan. Banyak banget omongnya. Serah. Aku mati, seorang pendekar besar. Malah kerja sama-sama penjahat, Hei Bai Wuchang yang suka bikin onar di dunia persilatan. Buat ngelawan junior, nggak malu. Kah, kamu siapa? Kau berani-beraninya ngatur-ngatur Hei Bai Wuchang. Kamu pikir umurmu panjang banget? Orang yang jadi jenderal ketiga aja masih nggak sadar diri. Masih berani ngomong sombong. Konyol. Wah, bocah sombong banget. Aku mau lihat siapa sih yang jadi jenderal ketiga itu. Bagus. Cepat pedangnya. Bang. Ilmu pedang pengusir setan. Pedang iblis darah. Siapa orang ini? Kok bisa pakai jurusan pedang setinggi itu? Kasing, luka kamu cukup parah ya? Masih bisa bertahan.
Makasih banyak Pak, udah nolongin aku Kak Sing, terlalu sungkan. Cuma lihat ada yang nggak bener. Kalau orang lain, Cha pasti juga bakal nolong. Aku antar kamu pulang dulu. Kali ini, sepertinya bakal bikin masalah besar. Kali ini, sepertinya bakal bikin masalah besar. Aku belum tahu nama kakak penyelamat. Boleh kasih tahu nggak? Aku Qiu Yijian. Pang Qiu. Kau dan aku nggak saling kenal. Kenapa kau nolong aku? Demi bapak, berlutut minta obat. 3 pukulan tapi nggak balas. Itu namanya bakti banget. Aku Qiu Yijian meskipun nggak hebat. Tapi nggak tega lihat anak berbakti dihina. Bapakku udah diranjang 7-8 tahun, aku jual harta benda, cari dokter terkenal kemana-mana. Semua nggak bisa sembuhin. Sekarang cuma ada pil sakura darah. Bisa selamatin nyawanya. Pohon sakura darah itu disiram dengan hal-hal jahat. Sangat sesat dan jahat. Pasti nggak boleh dibiarin. Kalau soal pil sakura darah, aku ambilin buat kamu. Jangan, rumah Gao banyak pendekar silatnya. Kakak udah selamatin nyawaku. Mana bisa aku biarin kamu ambil risiko lagi. Aku sangat kagum sama Kak Sing, orang berbakti dan setia kayak gini. Apalagi, benda sesat kayak gitu, nggak seharusnya ada di dunia. Laki-laki sejati, ada yang dilakukan, ada yang nggak. Gua naga sarang macan aja nggak takut. Mantap. Kak Chiu, kalau nggak keberatan sih, aku Xing Yihao. Seumur hidupku, anggap kamu jadi saudaraku, pasti nggak keberatan dong. Kak Xing, terima hormat dari adikmu ini. Hao nak, jangan bikin aku menderita lagi. Antar aku pergi aja. Aku bener-bener nggak mau nyusahin kamu lagi. Ayah, anakmu udah nemuin pil Suingdan. Ntar kalau udah dapet, kamu pasti sembuh. Kasih sayang ayah sama anak. Keluarga itu yang paling penting. Kak Cho. Aduh, Kak Cho beneran pergi sendirian ke rumah Gao. Jangan macam-macam, kerja sama aja. Aku nggak bakal bunuh kamu. Ampun, ampun, pendekar. Tuanmu tinggal di kamar mana? Tuan Gao tinggal di halaman belakang, di pavilion yang paling tinggi itu. Pil Suing dan disimpan di mana? Aku nggak tahu, Tuan. Aku cuma pengawal biasa, terus pohon bunga sakura berdarah ditanam di mana? Di halaman tertutup di belakang rumah Gao. Di sana dijaga pendekar hebat. Nggak ada yang pernah masuk ke sana. Datangnya lumayan cepat juga. Lebih awal dari yang kuduga, guruku pernah cerita padaku. 30 tahun lalu, di Wudang, ada sepasang kembar jago pedang yang luar biasa. Ilmu pedang Yin Yang Liang Yi. Mereka kuasain dengan sempurna. Nggak ada tandingannya. Karena mereka kembar, langsung nyambung. Kerja samanya kompak banget. Nggak ada celah. Makanya ilmu pedang Yin Yang Liang Yi jadi terkenal di dunia persilatan. Kalau tebakanku nggak salah, kalian berdua adalah pedang kembar Wudang. Nggak nyangka kami berdua, udah ninggalin dunia persilatan lebih dari 20 tahun. Masih ada anak muda yang ingat kami. Karena kalian kenal kami, nggak usah repot-repot lagi. Tinggalin pedangmu, pergi. Atau, manusia sama pedang sama-sama tinggal. Kamu pilih sendiri. Aku kira kalian berdua pendekar besar di zaman ini. Harusnya jadi panutan buat generasi muda. Bawa pedang keliling dunia persilatan. Bantu yang lemah, basmi yang kuat. Tapi hari ini lihat langsung, kalian malah nindas yang lemah. Jadi antek kejahatan, bener-bener bikin aku kecewa banget. Kalian berdua udah ninggalin hakikat Dao yang tanpa tindakan. Rela jadi preman duniawi. Sayang banget, kami berdua di sini untuk balas budi. Asal kamu nak, letakin pedangmu. Kami berdua nggak bakal nyusahin kamu, Bang. Jangan banyak omong. Dia berani datang sendirian. Pasti punya jurus andalan. Mending kalian berdua yang duluan maju. Kalau enggak, aku takut kalian nggak bakal punya kesempatan. Anak muda sombong, terima serangan. Pohon sakura darah ada di mana? Aku akan antar pendekar ke sana. Atas perintah kepala keluarga Gao, datang untuk bersujud pada pohon suci. Tolong kasih jalan.
Kak, aku diperintah kepala keluarga buat bawa orang ini ke sini. Dia mau hancurin pohon sakura darah keluarga Gao kita. Udah tahu. Kamu turun dulu aja. Anak kecil, masih jarang orang yang bisa di bawah tatapanku. Tetap setenang kamu. Kalau kamu mau gabung sama keluarga Gao, aku pasti bakal didik kamu jadi pendekar kelas wahid. Iblis sesat. Nggak sepaham. Ilmu suara setan? Nak, ilmu apa ini? Bayangan iblis darah. Hancurin pohon sakura darah keluarga Gao, aku bakal pakai pil sakura darah palsu buat meracunin kalian. Kepala keluarga, pil bayi darah, itu palsu. Pasti dong. Aku Gao Baiwan gak sebodoh itu. Pil bayi darah itu beracun. Beracun. Kita kena tipu. Leko. Itu 5 setan Jiangnan. Aku anak durhaka. Nggak bisa nyembuhin ayah. Malah nyusahin dia. Kak Sing, Di dunia persilatan, yang paling susah dipahami adalah hati manusia. Jangan punya belas kasihan ke musuh. Kasihan ke musuh, sama aja kejam sama diri sendiri. Apalagi jangan gampang percaya orang. guru, murid salah. Murid terlalu lalai. Gao Baiwan. Gao Baiwan, aku pasti bikin kamu bayar darah dengan darah. Aku terlalu percaya. Terlalu lengah. Aku kira udah hancurin pohon siluman itu, terus semuanya aman. Kalian tenang aja. Utang ini. Aku catat atas nama Gao Baiwan. Juga atas namaku sendiri. Mulai hari ini, dia Cui Jian nggak bakal punya belas kasihan sedikit pun pada musuh. Darah dibayar dengan darah? Teman, karena udah datang, nggak perlu sembunyi-sembunyi. Kamu Kyuyi-jian? Ku dengar pedangmu sangat cepat. Aku nggak terima. Kamu nggak tanya aku siapa? Karena kamu datang untuk bunuh aku. Kamu tahu nggak namamu? Nggak masalah. Masuk akal. Kamu orangnya menarik. Aku Ye Feixue, pendekar pedang Meilin dari Sekte Xianzong. Gao Baiwan bilang pedangmu sangat cepat. Bahkan pedang kembar Wudang pun kalah. Dia juga bilang hanya kakekku yang bisa lawan kamu. Aku dengar, nggak enak banget. Makanya aku cari kamu. Kenapa kamu nggak gerak? Juga nggak ngomong. Aku nunggu kamu. Kalau aku duluan gerak, kamu nggak bakal punya kesempatan. Rasakan pedangku. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Gimana bisa kamu lebih cepat dari aku? Aku latihan pedang 15 tahun. Mana mungkin? Light check. Kalau gitu, tanamkan kamu yang paksa aku. Ilmu pedang penakluk iblis. Aku pasti akan bunuh kamu. Gao Baiwan. Chen Ping. Utang ini harus dilunasi. Chen Ping, lebih cepat sedikit. Palu siluman itu bisa ngejar kapan aja. Tenang, Tuan. Setelah lewat ngarai ini, kita aman. Leluhur sudah tiada. Pohon sakura darah juga sudah hilang. Warisan 100 tahun keluarga Gao hancur di tangan seorang bocah ingusan. Chen Ping, ada apa ini? Kenapa berhenti? Kan mereka ini, siapa sih? Gao Baiwan. Tempat ini feng shui-nya bagus, sampai sini aja ya.
Maksud kamu apa? Gobaiwan, kamu masih ingat 23 tahun yang lalu keluarga Chen Boyan yang kamu bunuh itu? Chen Boyan, kok kamu tahu Chen Boyan? Aku ini anak Chen Boyan, dulu waktu aku lahir, badanku lemah banget, sering sakit. Bapak kirim aku ke Gunung Qingqing buat belajar ilmu, makanya aku selamat dari bencana itu. Waktu aku pulang ke rumah, lebih dari 100 anggota keluarga, semuanya mati di tangan kamu. Kamu demi merebut harta keluarga Chen, membantai seluruh keluargaku, nggak ada satupun yang selamat. Ternyata, belasan tahun ini, kamu diam-diam ada di sampingku. Aku sembunyikan nama asliku, rela jadi guru di keluarga Gao kamu. Yang, aku tunggu ya hari ini kakek buyut keluarga Gao kamu udah mati. Pohon Shui Yingnya hancur. Orang dari sekte Xianzong juga mati. Semua ini harus berterima kasih pada satu orang. Seseorang yang bersihin semua rintangan buat aku. Maksud kamu si bocah ingusan itu? Benar, Chu Yijian. Dia nggak sengaja masuk, tapi bantu aku banget. Sekarang orang Xianzong tewas di tangannya. Aku dapat untung tanpa kerja keras. Balas dendam berdarah terbayar, dan dapat semua harta punya Gao Baiwan. Permainan catur ini, aku mainkan selama belasan tahun. Akhirnya selesai. Xiao Yao Weng, bunuh Chen Ping buat aku. Bunuh dia. Kamu juga mau khianati aku? Aku ini paman guru dari Chen Ping. Aku lawan kamu. Tusukan ini buat bapakku. Tusukan ini buat ibuku. Tusukan ini buat lebih dari 100 arwah keluarga Chen. Kamu balas dendam buat bapakmu. Itu bisa dimengerti. Tapi kenapa kamu bunuh ayah dan anak keluarga Xing? Qiu Shaoqia, lama nggak ketemu. Aku nggak mau bunuh Xing Yihao dan bapaknya. Itu Gao Baiwan diam-diam lakukan tanpa sepengetahuanku. Waktu aku tahu, udah terlambat. Yang suruh Xing Yihao pergi ke keluarga Gao minta pil Shuaying. Itu kamu, kan? Benar, aku yang atur. Kamu manfaatin Xing Yihao buat dapetin pil darah Sakura. Cuma buat hancurin pohon darah Sakura keluarga Gao. Terus kamu pakai aku buat ngebunuh leluhur keluarga Gao. Terus sengaja bikin Ye Fei Shui dari sekte abadi datang ke aku. Biarpun dendam sekte abadi pindah ke aku. Akhirnya, aku yang nanggung balas dendam dari sekte abadi buat kamu. Bener-bener jago siasat sama akal licik. Kamu bilang bener. Kedatangan kamu beneran bikin aku kaget juga. Bantu aku berhasil nyingkirin leluhur keluarga Gao. Aku beneran harus makasih banget sama kamu. Sekarang Gao Baiwan udah mati. Dendamnya Xing Yihao sama bapaknya udah terbalas. Kamu udah gak malu sama Xing Yihao? Aku rela kasih kamu setengah dari harta Gao Baiwan. Setengah harta dia aku kasih buat kamu. Makasih udah bantu aku. Harta Gao Baiwan banyaknya gak kebayang. Setengah dari itu aja cukup buat kamu belanja seumur hidup. Kamu mau bayar aku pakai uang. Orang dunia persilatan kan cuma buat nama sama harta nikmat. Kamu bantu aku makasih. Masing-masing dapat yang dibutuhin. Apa salahnya? Darah harus dibayar pakai darah. Xing Yihao mati karena kamu. Cuma pakai darah kamu. Baru mereka bisa. Kamu serius? Mau lawan aku? Jalan beda, nggak bisa jalan bareng. Formasi pembunuh 5 hantu. Serbu bareng! Aku udah tahan sengsara belasan tahun. Akhirnya, hasilnya kosong juga. Aku benci banget. Kamu nggak seharusnya pakai cara kotor buat balas dendam. Bunuh orang yang nggak bersalah. Darah pada akhirnya harus dibayar pakai darah. Dunia persilatan nggak punya hati. Siapa yang tahu mana benar mana salah? Aku udah balasin dendam buat kamu. Tapi dunia persilatan ini, ada berapa banyak ketidakadilan? Dan berapa banyak orang nggak bersalah yang mati penuh dendam? Pedang darah iblis di tangan, aku bakal pakai itu. Buat potong semua ketidakadilan di dunia ini. Anak muda. Minggir, kasih tempat buat kakekmu. Bang, maaf ya. Bisa pindah, kasih tempat buat mereka?
Sekarang ini, sembarangan orang bawa pedang murahan di pinggang udah jadi pendekar. Tuan muda, lihat pedang mahal di pinggang anak itu. Kayaknya bukan barang biasa. Sayang aja sih. Cuma pengecut doang. Ayo pada lihat. Ada orang mau dihukum mati di alun-alun, guys. Halo, semuanya. Ini Jiang Ziwei, perempuan gak tahu malu. Buktinya udah jelas banget. Hari ini bakal dihukum mati, demi kehormatan keluarga. Dick Y. Tunggu aku. Hati-hati. Ziwei, aku temenin kamu. Why, aku temenin kamu pergi? Mulai sekarang, kita berdua nggak bakal pernah terpisah. Kak Jingshen, bisa mati bareng kamu, aku beneran bahagia banget. Di kehidupan selanjutnya, aku masih nunggu kamu. Kehidupan selanjutnya, aku pasti jemput kamu pakai tandu 8 orang. Nikahin kamu. Sialan, bikin gak asyik. Chang Shiyin, kamu bunuh 3 saudara aku. Hari ini, kamu harus bayar dengan darah. Ayah, tolong aku. Zhang Sheng, kamu beneran gak tahu diri. Cuma kamu doang berani macam-macam sama keluarga Zhang. Zhang Wuxia, namamu terkenal sebagai pendekar. Kenapa hari ini kamu nggak bisa bedain benar salah? Bantu orang jahat. Kamu pasti Zhang Sheng si pedang tanpa bayangan. Siapa benar siapa salah belum pasti? Kenapa dibilang nggak bisa bedain? Udah lama dengar soal telapak tangan beracun 5. Mulut berbisa, tangan berbisa, hati lebih berbisa lagi. Hari ini baru lihat. Beneran terkenal. Gerakan keren. Anakku yang malang. Ziwei, ibu udah datang. Ibu temenin kamu. Dasar binatang. Ziwei itu sepupumu, tapi kamu berkali-kali ganggu dia. Nolak. Kamu pak. Bohong, dasar perempuan gila. Omongan orang gila mana bisa dipercaya. Iya, dia itu perempuan gila. Seluruh kota tahu, aku udah 63 tahun. Adik kandung Zhang Kunpeng, bibi kandung Zhang Xiying. Siapa bilang gue gila? Waktu Ziwei umur 3 tahun, bapaknya meninggal karena sakit. Aku dan anakku cuma berdua aja. 60 tahun aku hidup di kota Yongzhou ini. Setiap kali ada tetangga yang butuh bantuan, Nek Jiang selalu berusaha sebisanya untuk bantu. Apa aku ini orang gila? Kalian semua paling tahu di hati. Bang Zhang Liu. Pertama kali Zhang Xiying mabuk dan masuk ke rumahku. Mau menyakiti Ziwei. Kebetulan kamu lihat. Terus dia kabur ketakutan. Kamu sendiri yang lihat kejadian hari itu. Apa yang aku bilang itu benar semua. Bang Zhang Liu, adik Xiao Ju, kalian gak bisa bilang sesuatu. Demi keadilan kah? Kedua kalinya, dia suruh orang kunci aku di dalam rumah. Mau ganggu Ziwei lagi. Untung Jing Sheng datang tepat waktu. Baku hantam sama orang itu. Tapi malah babak belur kena pukul. Jing Sheng tahu Ziwei itu nasibnya sial. Sering bantu kami. Dua anak itu sedari kecil akrab. Saling suka satu sama lain. Cuma keluarga Jing Sheng miskin. Jadi malu ngomong lamaran. Aku takut Ziwei dirusak sama Zhang Xiying. Aku yang suruh dia jadi mantu. Biar cepat nikah. Nggak taunya dia dengar terus marah besar. Malah ngajak teman-teman brengseknya, nerobos masuk rumahku. Nyetrum anak perempuanku yang malang sampai pingsan. Malah. Ya Tuhan, kenapa kamu nggak buka mata? Di mana keadilanmu? Kenapa kamu biarin penjahat-penjahat ini berbuat jahat? Kenapa orang baik yang menderita difitnah? Warga sekalian, Nek Jiang seumur hidup gak pernah menyakiti orang, gak pernah bohong, tapi hari ini gak ada yang percaya aku. demi Tuhan di atas, Nek Jiang pakai nyawa tua ini, pakai hati ini, buktikan setiap kata yang aku ucapkan. Itu semua benar. Nek, jangan, gak boleh.
Aku nggak bohong. Anakku tidak bersalah. Aku bisa buktikan. Kakak Zhang, nggak bohong. Aku bisa buktikan. Ayo pergi. Pendekar Sun. Keluarga Jang emang besar, tapi aku nggak akan tinggal diam. Besok pasti aku cari keluarga Jang, buat beresin. Aku ikut. Apa takutnya? Aku juga ikut. Zhang Kenpeng. Zhang Xiying, keluar. Kakekmu datang buat bunuh kamu. Bang Cui, cepet selesaiin. Zhang Kenpeng, serahin nyawamu. Hei Hu, urusan hari ini cukup sampai sini. Kamu pergi aja, ya. Kamu siapa? Tuan kami adalah putra sulung Jing Yuesuan. Xia Yaojian, Huang Nanyi. Jing Yuesuan, anaknya Huang Sanhai. Gue nggak peduli loe siapa. Hari ini nyawa anjing Zhang Kunpeng. Pasti gue ambil. Zhang Kenpeng, keluar terima kematian. Mana Zhang Kunpeng? Kok nggak kelihatan? Di sini, cepetan ke sini. Aku duluan. Kik. Aku besar di kota Shenzhou dari kecil. Nggak pernah dengar dalam radio 100 li? Ada tempat namanya Guigu. Ini tempat apa sih? Udah sampai sini, masa mau mundur? Meskipun gunung pisau lautan up, hari ini kita juga harus ratain. Tapi kalian hati-hati. Tempat ini, angker banget. Ilmu pedang si Chow itu aneh banget. Bahkan pimpinan lembah aja ketahan. Jangan-jangan mereka muter ke area terlarang belakang. Ayo, lihat ke depan. Beneran mereka masuk ke Jing Yuesuan. Kita berdua nggak sanggup tanggung jawab. Tempat ini kok angker banget. Sial, orang-orang ini kenapa? Mekanismenya ada di jantung. Cepet sembunyi ke dalam peti batu. Kenapa musuh pasang peti batu? Biar kita bertindak nggak normal, pasti ada yang aneh. Hahaha, kakak. Beberapa orang itu jatuh ke penjara bawah tanah. Ayo cepat lapor. Guru dan kakak Zhang.
Siapa pimpinan lembah yang kalian maksud? Pimpinan lembah kami adalah hantu pedang tikus Sui Haichuan. Apa hubungan Zhang Kunpeng sama hantu pedang tikus? Sekarang dia ada di sini nggak? Zhang Kunpeng adalah sepupu pimpinan lembah kami. Sekarang dia ada di dalam lembah. Dua temanku itu di mana? Ditangkap sama kalian. Dibawa kemana? Tertangkap sama kepala lembah? Lembah Lianhun. Bawa aku ketemu kepala lembah kalian. Formasi 9 putaran perampas nyawa. Nggak bisa ditunda lagi, harus kacauin langkah mereka. Sombongnya nggak ada batas, bocah. Hari ini biar kamu rasain, pedang iblis perampas jiwa. Kakak berdua, sudah tersiksa ya? Kak, aku tahu kamu pasti datang. Kakakku yang baik, kakakku. Nyawa kakak ini, mulai sekarang jadi milikmu. Nggak usah bahas itu dulu, kita keluar dulu dari sini. Ayah, bahkan kepala lembah pun nggak bisa nahan pedang musuh itu. Kita asalnya datang minta perlindungan. Sekarang tempat bergantung udah roboh. Kita panik apa? Orang yang mau jadi besar, mana bisa kacau sendiri gara-gara perubahan kecil. Kepala lembah nggak bakal bertahan lama. Tempat ini nggak baik buat berlama-lama. Sebelum kita pergi, harus ke Jingyasu dulu ambil kita tempurung kura-kura langit. Lalu cari rencana lain. Si Tua Zhang, aku lagi nyari-nyari kamu buat beresin urusan lama. Buru-buru banget jalannya. Mau lari kemana? San Chanshan, Chang Wuxia. Kok, kalian ada di sini? Cepetan jalannya. Pendekar Zhang, pendekar Sun. Kalian ini, Senang bertemu, para pendekar muda. Kebetulan lihat dua orang ini, lari ketakutan. Makanya kesini buat lihat apa yang terjadi. mereka berdua udah banyak berbuat jahat. Aku sama pendekar Zhang, hampir kena tipu daya mereka. Malu banget. Pendekar berdua, nggak usah dipikirin. Sekarang dua orang ini, kuserahin ke pendekar muda. Anggap aja tebusan kesalahan. Pendekar Zhang dan pendekar Sun sungguh besar budi. Baiklah, pendekar muda. Kami masih ada urusan. Sampai jumpa lagi. Enggak. Semua itu dipaksa ayahku. Kumohon, lepaskan aku. Anak durhaka. Sampai sekarang masih bego aja. Dua binatang nggak punya perasaan. Ngancurin keluarga kakak dan kakak iparku. Sekarang bakal kuantar kalian ke alam baka. Bang, budi besar nggak usah diucap terima kasih. Ini pusaka turun-temurun keluargaku. Pegang. Tinggal kirim orang bawa giok ini. Meski jauh ribuan kilometer, pasti kami datang. Sampai jumpa di dunia persilatan. Sampai jumpa. Bang tukang perahu, tunggu sebentar, aku mau nyebrang sungai. Nyebrang boleh. 1 orang 5 uang, bayar dulu baru naik perahu. Dasar pengemis busuk, ngapain lihat-lihat? Kak sepupu, sudahlah, buat apa ribut sama orang kayak gini? Xiaoya. Kamu di mana? Masih ingat nggak ikan bakar tepi Sungai Kuning dulu? Waktu itu kita meski makan nggak kenyang, pakaian nggak hangat, tapi itu hari paling bahagia dalam hidupku. Sekarang kakak udah punya kemampuan, tapi malah kehilangan kamu. Hilang 8 tahun lamanya. Pedang di tubuhmu ini, apa itu pedang darah iblis milik nenek moyang iblis? Nggak, kamu salah. Ini pedang darah iblis milikku. Bisa minum darah siluman, pedang yang tebas kepala Raja Neraka. Bukan punya nenek moyang iblis. Bisa minum darah siluman, tebas kepala Raja Neraka. Mulut besar sekali, apa jangan-jangan kamu Choi Jian? Betul, aku ini, benar-benar cari sepatu besi sampai putus, nggak ketemu, datangnya nggak pakai susah payah. Aku Ye Feiyan dari Sekte Abadi, Ye Fei Shui itu adik kandungku. Aku udah lama cari kamu. Yanzi. Ke tepi tunggu dia. Ilmu apa ini? Langkah di atas ombak, berjalan di air.
Dong Qingshan, pendekar petir besi dari Sekte Abadi. Xiao Yijian, kalau ada kemampuan, ke sini, jangan jadi kura-kura di perahu. Anak kecil ini tenang banget, cocok banget sama watak kakak seperguruanku. Kakek Dong masih buang waktu ngomong sama dia, bunuh aja, balas dendam buat adik. Aku Dong Qingshan, pendekar petir besi dari Sekte Abadi. Umurku 97 tahun ini, kakak seperguruan. Abadi tamati Ye Yuchen, selalu ngajarin aku buat sabar. Tapi seumur hidupku, nggak bakal bisa belajar cara dia jaga ketenangan. Tapi Ye Cui Sue, tangannya kejam banget, setiap serangan mematikan, dan diam-diam nusuk jarum beracun. Aku terpaksa bunuh dia. Bagaimanapun juga, kamu bunuh adik perempuanku. Hari ini pasti aku cincang tubuhmu sampai hancur. Utang darah bayar dengan darah. Nggak nyangka dia bisa tangkis serangan itu cuma pakai 2 jari. Aku nggak mau bermusuhan dengan Sekte Abadi. Sampai sini aja, gimana? Yanzi, mundur. Kamu bukan tandingannya. Biar aku yang hadapi pendekar muda ini. Kalau kamu nggak bunuh keponakanku, pasti aku udah rekomendasiin kamu ke senior, si Shenxian Ye Yuchen, biar dia terima kamu jadi murid. Sayang banget sih, kayaknya hari ini beneran nggak bisa berakhir damai. Apa harus maksa aku bunuh orang? Boka sombong. Biar kamu lihat apa itu pendekar sejati. Kabut pedang, kalau nggak, kamu nggak bakal punya kesempatan. Cambuk perenggut jiwaku ini, udah 30 tahun nggak kepake, kamu bisa bikin aku pakai cambuk iblis ini bunuh kamu. Walaupun mati, itu udah cukup buat bangga. Harus sampai mati. Begitu cambuk perenggut jiwa keluar, nggak akan berhenti sampai salah satu mati. Hati-hati! Mati aja! Bagus. Bocah. Pedang ini cukup cepat. Kakek Dong. Kakek Dong, Kenapa bisa begini? Bukannya kamu bilang, mau lihat aku nikah? Sekte Abadi nggak akan lepasin kamu. Pasti akan terus sampai salah satu mati. Mulai hari ini, Sekte Abadi anggap permusuhan ini kayak api dan air. Permusuhan udah dalam, nggak ada habisnya sampai mati. Tapi itu urusan apa? Udah masuk dunia persilatan, hidup mati udah biasa aja. kenapa bisa begini? Dari mana dia belajar ilmu setinggi itu? Bener-bener remehin dia. Sepupu, orang ini terlalu berbahaya. Mending kita jauhin aja. Nggak. Dong Qingshan. Mantap, jari penembus langit itu. Sepupu, udah dicari semua di sekitar sini. Nggak ada bayangan pun. Aku nggak ngerti, kenapa sih kamu harus cari pengemis itu? Aku punya alasan sendiri, kalau kamu merasa capek, pergi aja sendirian. Kapan aku maksa kamu? Dek, jangan marah dong. Aku kan cuma khawatir sama kamu. Anak itu memang jago silat. Tapi kalau dibandingin sama bapakku, masih kalah jauh. Jangan-jangan kamu mau minta bantuan dia? Paman dari dulu, terus cari alasan buat ngeles, gak pernah bener-bener bertindak. Kalau mau balas dendam, aku harus andalin diri sendiri. Dek, Jing Yue Xuan itu kekuatan terbesar di area Sungai Kuning. Kalau tiba-tiba perang pasti bikin reaksi berantai di seluruh persilatan. Keluarga Zhang sih nggak takut. Tapi masalah ini pengaruhnya gede. Nggak bisa diputusin sama bapakku seorang. Aku udah di keluarga Zhang lebih dari 10 tahun. Mau rembukan sampai kapan? Aku nggak berharap lagi ngandelin orang lain. Aku mau usaha sendiri, buat balas dendam buat orang tuaku. Siapa? Kamu beneran Yuyan? Kamu Kak coba? Iya, aku coba. Ini aku, Kak coba kamu. Kak coba. Beneran kamu? 10 tahun. Aku kira nggak bakal ketemu lagi sama kamu. Coba, hahaha, panggil aja si buruk rupa. Dek, ini yang kamu cari? Seorang penggemar. Dek Yuma, mana Xiaoya? Apa Xiaoya sama kamu? Maaf, Kak Coba. Dulu setelah kita diselamatin biksu Shaolin itu, nggak nemuin jejak kamu. Xiaoya nangis terus, minta biksu itu bawa dia ke gunung cari kamu. Aku suruh dia ikut aku dulu ke keluarga Zhang numpang. Tapi dia nggak mau. Maksa biksu itu bawa dia cari. Berarti kamu juga nggak tahu di mana Xiaoya? Maaf, Kak Coba. Aku nggak bisa jagain adik Xiaoya. Kak Coba, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Gak apa-apa, cuma luka lama. Kak Coba, jangan khawatir, orang baik pasti selamat. Aku yakin Xiaoya masih hidup, tunggu aku selesai urusan yang sekarang. Aku temani kamu cari dia. Kalian mau kemana kali ini? Aku sama sepupuku, Zhang Yuebai.
Mau ke Jing Yueshuan cari uang santai, balas dendam buat orang tuaku. Jin Yueshuan, katanya itu geng terbesar di sepanjang Sungai Kuning. Kalian berdua doang. Aku juga nggak bisa apa-apa. Aku cuma perempuan lemah, orang tua udah meninggal, sendirian aja, nggak ada yang mau bantu aku, tapi aku nggak bisa diam aja. Meskipun sehari cuma bisa bunuh satu orang mereka, setidaknya bisa ngurangin sakit hati aku. Apa sih yang kamu omongin, sepupuku? Bukannya masih ada aku. Masa aku tega ninggalin kamu? Aku udah selidiki semuanya, beberapa hari lagi ulang tahun uang santai yang ke-50. Aku sama sepupuku udah sepakat, nyusup masuk ke acara ulang tahunnya, cari kesempatan bunuh dia. Kalau kakak Yuma berkenan, aku mau bantu kamu. Kak Choi Jian, kamu jagoan banget soal ilmu silat. Kalau kamu mau bantu aku, pasti berhasil kali ini. Kamu ini, sepupuku, jangan sampai kamu ditipu orang. Pengemis kumal kayak gitu bisa apa? Pria sejati balas dendam? Nggak perlu buru-buru, cukup dengan sebilah pedang di tanganku. Sudah cukup. Kak coba, setelah kita terpisah dulu, kamu pergi kemana aja? Jatuh dari tebing tapi nggak mati. Ketemu seorang sesepuh, diajarin beberapa jurus sama dia. Entah dari aliran mana orang hebat itu. Biar kami juga ikut tahu, dong. Kamu, Kayaknya ada orang minta tolong di bawah. bener, ada orang. Di daerah terpencil kayak gini, urusin dia buat apa? Kita masih ada urusan penting di Kotayan. Kalau mau pergi sendiri ya pergi aja. Kami nggak ada waktu nemenin kamu. Kak coba. Kalian duluan aja, aku bakal nemuin kalian di Yanceng nanti. Baiklah. Kami tunggu kau di penginapan Donglai, Yancheng. Hei, teman. Kok diam aja? Cepetan lepasin gue dong. Gaya begini unik juga sih. Teman, Kau punya nggak sih rasa kasihan? Enak apa kau digantung gini? Cepat lepasin gue. Sebelum nolongin kau, kau harus bilang dulu. Siapa kau? Kenapa bisa jadi begini? gua adalah monyet sakti penembus langit, Xiao Ying, di dunia persilatan. Siapa sih yang gak acungin jempol buat gue? Cepetan lepasin gue. Monyet sakti penembus langit? Nggak pernah dengar? Nggak. Sobat. Tadi aku bercanda kok, asal kau selamatin aku. Kau jadi kakak kandungku. Nanti aku ikut kau. Kenapa mereka tangkap kau? Kena jebakan di tempat nggak terduga. Gue kena tipu Raja Cakar Elang, Du Gushang. Gue ini pembela keadilan, nyolong orang kaya, bagi ke orang miskin. Bilang aja monyet sakti penembus langit. Siapa yang nggak acungin jempol? Kali ini nggak sengaja. Gue kosongin brankas Jing Yueshuan. Hebat, salut. Makasih banyak, sobat. Udah selamatin nyawa gue. Kalau nggak salah lihat, kau itu iblis darah yang lagi terkenal di dunia persilatan, Chou Yijian. Kok kau tahu? Di dunia persilatan lagi pada ceritain prestasimu. Lagi pula aku teman baik Heihu, si tombak kejam. Dia sering banget cerita soal kau. Du Gushang, Kamhe. Bikin gue susah banget. Nyawa gue hampir habis. Ini dia Raja Cakar Elang, Du Gushang. Bener-bener orang nggak bisa dinilai dari penampilan. Kau ini beruntung banget, masa gampang mati? Pedang iblis darah. Kau adalah Chou Yijian. Benar, aku sendiri. Kau berkelana di dunia persilatan. Melakukan perbuatan kesatria. Gue, Kadakum. Cuma, kenapa bisa kenal sama pencuri kayak Xiao Ying? Heh, Pak Tua Dugu, ngomongnya gimana sih? Karena melihat ketidakadilan. Cuma bantu-bantu aja, semua harta yang dicurinya udah dibagi-bagiin ke orang miskin? Jadilah dapat julukan pendekar maling. Hari ini, pas aku nemuin dia, gak mungkin aku ninggalin di tengah jalan. Kakak Tua Dugu ada di istana, sangat menjunjung keadilan. Orang-orang di dunia persilatan kalau ngomongin kakak, pasti semuanya acungin jempol. Aku mau minta tolong sama kakak. Minta Xiao Ying tuh ngembaliin semua harta yang udah dia makan. Dikeluarin lagi, dikembaliin ke pemilik aslinya. Biar dia dapat kebebasan. Kira-kira gimana? Tanya aja sama dia. Apa bisa balikin? Nggak ada duit, habis semua. Buat sumbangan perbaikan makam di desa Chin, dia kasih 2.000 tael. Buat bikin jalan di desa Zhang, dia kasih 3.000 tael. Semua pengemis di Kotayan, masing-masing dikasih 100 tael. Dalam semalam aja udah habis dibagi-bagi. Sekarang, buat beli celana aja aku nggak punya uang. Itu emasnya puluhan ribu tael. Loh? Dalam sehari semalam udah habis semua, kakak tua Dugu? Aku janji bakal ngelakuin 3 hal susah buat kakak. Kakak, tolong beri kelonggaran. Lepasin Xiao Ying. Gimana, Bang Chou? Apa ini sepadan? Ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Aku hormati sifat Xiao Ying, aku anggap dia teman. Saudara lagi susah. Aku bantu, sudah sepantasnya. Xiao Ying. Nasibmu bagus banget. Baik, 3 janji ini, beratnya kayak ribuan kaki. Sepadan. Mulai hari ini, kita sudah jadi teman. Jangan panggil aku kakak senior lagi. Panggil aja Bang Tua. Aku panggil kamu adik kecil. Baik, Bang Tua, kakak. Mulai hari ini, kamu adalah kakak kandungku, Xiao Ying. Mau masuk jurang api, mau terjun ke lautan pedang, asal kakak bilang sepatah kata aja. Kakak nggak tahu. Kereta itu buatan khusus si Tua Dugu. Menjijikan banget.
Gua di dalamnya 2 hari 2 malam penuh. Nyaris jadi dendeng kering. Siapa yang suruh kamu mencuri di Jingyue Xuanxi? Huang Santa itu orang kaya yang gak bermoral, menindas rakyat. Aku bertindak atas nama keadilan. Adik, karena kita sekarang udah jadi teman, ada satu hal yang harus kakak ingetin kamu, Jingyue Xuan itu jauh lebih menakutkan dari yang kamu bayangin. Maksudnya gimana kak? Kamu masih ingat pohon sakura darah keluarga Gao? Tentu ingat, pohon jahat itu udah aku hancurkan dengan satu tebasan pedang, kamu cuma potong batangnya aja, akarnya masih hidup, sekarang udah ada yang pakai buat menghidupkannya lagi. Siapa? Masalah ini ada hubungannya dengan dendam lama, Sekte Yuming, sifat pohon sakura darah yang menyerap darah dan energi. Sama persis dengan cara latihan ilmu Yuming. Aku curiga, ada orang yang pakai pohon sakura darah buat latihan ilmu Yuming. Lagi pula, kitab tempurung kura-kura yang beredar di dunia persilatan, katanya udah jatuh ke tangan Jingyue Xuan. Kitab tempurung kura-kura, itu legenda, benda sakti yang bisa bikin orang hidup abadi. Betul. Jadi kali ini, perjamuan ulang tahun Huang Santai, kayaknya nggak sesederhana itu. Adek, harus hati-hati banget. Jingyue Xuan. Pohon sakura darah. Kitab tempurung kura-kura, nggak peduli di depannya itu sarang naga atau sarang harimau, aku, Qiu Yijian, tetap akan menerobosnya. Namamu Qiu Yijian? Dengar-dengar kamu punya pedang merah darah. Sangat berharga. Pedang ini udah menemani aku 10 tahun. Nggak pernah sekejap pun ninggalin aku. Kamu nggak takut sama wajahku? Aku udah lihat hal yang lebih menakutkan dari ini. Hati manusia jauh lebih menakutkan daripada wajah. Aku dari kecil dibesarkan sama kakek. Dia baik banget sama aku. Sangat sayang sama aku. Apapun yang aku mau, dia selalu berusaha sekuat tenaga buat nurutin aku. Aku selalu percaya sama dia. Tapi kali ini dia ingkar janji. Aku nunggu dan nunggu. Nunggu 8 tahun lamanya. 8 tahun ini. Aku udah jelajahi setiap jengkal tanah Tiongkok. Tapi tetap gak nemuin jejak dia. Dia satu-satunya keluargaku. Nggak ketemu dia, aku nggak rela. Mungkin di mata orang lain, dia sangat menakutkan. Orang jahat. Tapi di hatiku, dia adalah kakek terbaik di dunia. Kakek buyutmu. Tapi kakek iblis itu, Bisa ceritain gimana dia? aku dan adikku, Xiaoya, sejak kecil nggak punya orang tua, ngeluyur di jalan nemis buat hidup. Kami saling bergantung. Melihat adikku tumbuh besar, aku merasa sangat bahagia, dan juga puas. Tapi 8 tahun lalu, saat bertemu kakek buyutmu, semuanya berubah. Aku kehilangan satu-satunya kebahagiaanku. Di tebing curam itu, aku dan dia jatuh bareng, aku lebih beruntung. Namanya jatuh, saya selamat, sedangkan dia lebih sial, jatuh di dahan pohon dan tewas. Oh, gitu. Dia pernah janji bakal balik. Katamu pedang ini lebih penting dari nyawamu. Lalu kenapa kau kasih ke aku? Karena kau sama kayak adikku, sama-sama orang yang bernasib sial. Apapun yang kau mau, akan aku usahakan buat memenuhinya. Kalau aku mau, kau bakal kasih. Gimana kalau aku minta nyawamu? Kalau aku mau, kau bakal kasih. Gimana kalau aku minta nyawamu? Nyawaku sekarang belum bisa aku kasih ke kamu. Aku harus simpan buat cari adikku, Xiaoya. Dia juga sama kayak kamu, orang yang bernasib sial. Aku pernah janji sama dia. Aku bakal balik cari dia, hari pas aku dapetin pedang ini. Aku kehilangan dia, hilang selama 8 tahun, nggak tahu selama 8 tahun ini. Berapa banyak penderitaan yang dia alami. Pedang ini buat kamu. Ini bukan pedang kakek iblis, tapi pedang pembasmi iblis dan setan. Pakailah. Lindungi dirimu, Dia juga orang yang bernasib sial. Xiaoya. Ternyata, kita semua orang yang nggak punya rumah? Kakak buruk rupa. Kamu lagi kepikiran aku, ya? Xiaoya juga kangen banget sama kamu. Aku nungguin kamu sampai capek. Xiaoya lagi males-malesan. Pergi ambil air di bawah gunung, seharian sok-sokan. Sok jadi putri bangsawan. Iya, Sifu. Xiaoya berangkat sekarang. Akhir-akhir ini harus jagain dia benar-benar. Sekarang masa kritis, Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, Kak. Tenang aja, di gunung terpencil begini, gadis ini nurut banget sih. Juga penurut, nggak bakal kenapa-kenapa. Kamu jangan lengah, loh. Biarin dia tinggal di sini, ada gunanya buat aku. Dan lagi. Dan juga Chou Yijian, udah di jalan. jangan salahin aku yang kejam. Salahin aja nasibmu yang sial. Pedangnya hilang. Semuanya habis. Aku mau beli pedang yang kamu pegang itu. Pedang ini kamu nggak sanggup beli. Berapa? Nyawa kamu. Pedang ini pedang terkutuk. Orang yang mau dapetinnya harus nyelesain satu keinginan dari pedang itu, keinginan pemiliknya dulu. Kalau nggak selesai, taruhannya nyawa kamu. Oh, dulu berapa banyak orang yang mau pedang ini? Kebanyakan? Udah lama banget? Nggak bisa dihitung. Udah ratusan tahun, para generasi keluarga Jun. Dan banyak pendekar dunia persilatan,
Pernah masuk ke kuburan itu nggak ragu-ragu. Yang masuk nggak ada satupun yang keluar. Di dalam ada apa sih? Nggak ada yang tahu. Soalnya yang masuk udah mati. Aku aslinya anak jalanan nggak punya ortu. Dari kecil dihina dan diremehkan. Hidupku memang hina dan rendah. Lelaki sejati lahir di zaman kacau, harus berani buat dan bertanggung jawab. Apa yang perlu diraguin? Semoga beruntung. Semoga masih bisa ketemu kamu lagi. Banyak pendekar hebat tewas di sini. Aku ini penggila pedang. Waktu muda, berkelana dengan pedang, cari orang buat duel pedang. Di mana-mana nggak ada yang bisa ngalahin aku. Akhirnya aku bersembunyi di sini. Aku fokus latihan ilmu pedang. Nanti kalau udah jago banget, baru sadar umurku udah mau habis. Semua kerja keras seumur hidup bakal terkubur di sini. Hatiku nggak rela banget. Siapapun yang bisa keluar dari sini, dia itu muridku, keturunanku. Juga harus siap diperintah sama kamu. Pakai ilmu pedang ini, semua jagoan dunia bakal tunduk. Aku juga bisa tersenyum di alam kubur. Aku aslinya nggak punya nama. Panggil aja tanpa nama. Pedangku juga nggak punya nama. Satu pikiran, satu pedang. Kalau pikiran muncul, pedang pun tiba. Oh gitu rupanya, dia mendahului gerakan musuh, serang kelemahannya. Satu pikiran, satu pedang. Aku ngerti. Guru yang terhormat, terima sujudku, guru. Mulai sekarang, muridmu pergi. Pasti nggak akan mengecewakan harapan guru. Kamu benar-benar keluar dari dalam. Kita ketemu lagi. Aku nggak cuma keluar dari dalam, tapi juga ketemu leluhurmu. Udah ratusan tahun, kami keluarga Jun generasi ke generasi nunggu di sini. Terikat kutukan ini. Meskipun punya kemampuan luar biasa, nggak berani muncul di persilatan. Hari-hari kayak gini akhirnya berakhir. Tuanku, terimalah sujud dari Jun Moye. Mulai sekarang, kamu adalah tuan bagi seluruh keluarga Jun. Siap melayani siang malam, nggak akan ada niat lain. Kak, ini kenapa? Cepat bangun, Kak. Jangan panggil aku, Kak. Aku nggak pantas. Kamu kan murid dari leluhurku. Berarti kamu lebih tua dari kami. Apalagi tuanku. Urusan generasi ini nggak boleh kacau. Leluhurku bilang, siapa yang bisa keluar dari makam? Dialah tuan keluarga Jun. Ini aturan leluhur, nggak berani melanggar. Keluarga Jun ada berapa orang? Keluarga Jun tua muda kira-kira 2000 lebih. Yang muda dan kuat sekitar 500 orang. Di antaranya nggak sedikit yang jago ilmu bela diri luar biasa. Itu adalah pasukan elit cadangan keluarga Jun. Wah. Biasanya mereka tersebar di seluruh pelosok negeri, biar gampang ngumpulin informasi dari berbagai daerah. Setelah usaha kita beberapa generasi, sekarang udah terbentuk jaringan intelijen yang besar, yang terus berjuang buat kebangkitan keluarga Jun. Lebih dari 2000 orang, tersebar di seluruh negeri. Tuan, ikut aku. Ada beberapa hal yang harus aku serahkan ke Tuan. Tuan, ini pisau lidah, cukup didorong dengan tenaga dalam, bisa berubah jadi pedang terbang kecil, secara tiba-tiba, menyerang saat lawan lengah, paling cocok dipakai buat alat nyelamatin nyawa. Pedang ini namanya pedang tanpa nama, ini pedang pusaka leluhur, jangan lihat bentuknya biasa aja, aslinya bisa potong besi kayak tahu, juga tanda pengenal keluarga Jun, kalau tunjukin pedang ini, keluarga Jun dimanapun pasti nurut. Pedang tanpa nama yang mantap. Tuan, pedang ini juga terima, gantung di pinggang buat dipakai sehari-hari, pedang tanpa nama dan pisau lidah bisa jadi senjata rahasia, disembunyikan. Biar pas saat genting bisa menang dalam satu serangan. Jun Moxie, aku mau nitip satu hal. Tuan, silakan perintah. Seluruh keluarga Jun siap melakukan apapun. Gak akan nolak. Aku punya adik perempuan namanya Xiaoya. 8 tahun lalu terpisah dariku. Di pundak kirinya ada tanda lahir bentuk kupu-kupu. Umurnya kira-kira 16 tahun, cantik dan manis. Kamu pakai jaringan intelijen keluarga Jun. Cari dia dengan segala cara, gak peduli biaya, entah hidup atau mati. Aku harus tahu kabarnya.
Tuan, tenang aja. Lebih dari 2.000 orang keluarga Jun langsung berangkat. Meski harus nyisir seluruh negeri, pasti bakal nemuin keberadaan Nona. Aku langsung keluarin perintah kumpul keluarga Jun. Semua orang dikerahkan buat nyari. Cara komunikasi keluarga Jun adalah dimanapun. Kalau lihat di pojok kiri bawah pintu gerbang, di tembok ada ukiran gambar pedang pendek. Hayo coba melalui hidup. Itu orang keluarga Jun, cukup tunjukin pedang tanpa nama. Pasti diakui. Semua penginapan, rumah makan, biro pengawalan, toko di seluruh dunia. Semuanya punya mata-mata keluarga Jun. Jing Yuexuan. Huang Santai, kita datang. Tuan. Dua kamar. Pertama, pohon sakura merah memang udah diambil Jing Yuexuan, disembunyiin di halaman terpencil di gunung belakang. Orang kita nyoba nyusup masuk, dipukul mundur sama ahli. Kedua, kabar dari dunia persilatan. Kitab kura-kura langit jatuh ke tangan Jing Yuexuan. Tepat setelah kabar itu keluar, para ahli dari berbagai penjuru pada muncul di kota Yan dengan alasan ngucapin selamat ulang tahun. Mereka datang buat nyelidiki. Menarik juga, dapat kitab sakti kayak kitab kura-kura langit, bukannya disembunyiin, malah dipamerin, malah takut orang nggak tahu. Aku juga ngerasa aneh. Dua kabar ini kayaknya sengaja disebar. Tujuannya nggak jelas. Pasti ada yang aneh di pesta ulang tahun Huang Santai. Kamu lanjutin penyelidikan. Kalau ada gerakan mencurigakan, langsung lapor. Siap. Kota Yan. Bakal rame. Jing Yuexuan nyebar kabar, katanya mereka dapat kitab kura-kura langit. Bener-bener muncul. Bos, kalau aku yang dapat kitab itu. Pasti aku diam-diam aja jadi kaya. Siapa yang bodoh banget jualan di pinggir jalan? Kak Xiao tepat sasaran. Di belakang Huang Santai, pasti ada kekuatan yang lebih besar yang dorong. Meskipun Jing Yuexuan adalah geng terbesar di sepanjang Sungai Kuning, tapi masih jauh dari bisa bersaing sama para pendekar dunia. Sekarang tiba-tiba nyebar kabar kayak gini. Pasti punya tujuan yang nggak bisa diungkapin. Pesta ulang tahun Huang Santai itu kayak jaring. Para ahli dari berbagai pihak pada datang. Semuanya datang demi kitab langit. Cuman gak tahu jaring ini, ngejaring ikan, atau nelayannya sendiri. Peduli apa jaring apa, kita terobos aja. Yuyan di mana? Serbu! Yuyan. Kalian berdua siapa? Tengah malam nekat masuk ke Jing Yuexuan kami. Ada urusan apa? Kamu istri Mo Junjiu, Huang Santai. Kamu sebenarnya siapa? Putri dari Zhao Tianya dan Zhang Hongying. Zhao Yuyan. Kamu putri dari Zhao Tianya dan Zhang Hongying. Betul, aku yang dulu itu, dikejar-kejar sama kalian di mana-mana. Gadis kecil yang beruntung bisa selamat. 18 tahun sudah. Setiap hari aku nungguin momen ini. Ngejar-ngejar kamu kemana-mana, lucu banget sih. Kamu kira bisa selamat sampai sekarang itu cuma keberuntungan? Kamu salah. Kamu nggak tahu apa-apa. Aku sama ayahmu, Zhao Tianya, suamiku, Mo Junjiu, kami bertiga dulunya saudara seperguruan. Semuanya anak yatim yang dipungut guru. Makan bareng, tidur bareng, latihan bela diri bareng, tumbuh besar bareng, kayak saudara kandung. Kakak senior yang paling tua itu jujur dan tulus. Menyisingan agak kaku, tapi aku suka banget sama dia. Perlahan-lahan aku jatuh cinta sama dia. Tapi ayahmu itu licik banget, dendam kesumat di dalam hati. Dia kasih racun 7 langkah maut di dalam anggur. Tusuk suamiku pakai pedang. Dan mempermalukan aku. Putriku yang malang, Fenger, baru 8 tahun. Juga dibunuh sama dia. Janin 4 bulan di perutku. Jadi keguguran gara-gara itu? Hari itu, tetua Qin, untung bawa Irku keluar main. Nggak ada di markas, anakku makanya selamat. Kamu kira bisa selamat sampai sekarang itu cuma keberuntungan? Dulu anak buahku udah nemuin kamu. Tapi aku lihat laki-laki dan perempuan itu, dua pengemis cilik nyelamatin kamu. Lihat kalian bertiga saling sayang, dalam keadaan memprihatinkan. Hati aku jadi luluh, aku ingat kami bertiga saudara seperguruan. Dulu juga saling sayang kayak gitu. Makanya aku lepasin kamu. Aku nggak mau denger omong kosong kamu di sini, kamu bunuh ayah dan ibuku. Aku harus balas dendam buat mereka. Hutang darah dibayar darah. Jarum petir, sekarang udah selesai, semuanya berakhir. Kita sekeluarga akhirnya bisa kumpul lagi. Guru, suamiku. Aku beneran kesepian banget. Takut banget, kangen kalian. Aku mau pakai kepalamu buat persembahan ke orang tuaku. Jangan bunuh kepala. Nah, kepala, cepat pergi. Cukup. Kalian cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Meskipun Huang Santai seorang perempuan, dia bisa bikin para murid rela mati demi melindunginya. Pantesan disebut sebagai pahlawan besar zaman ini. Cukup! Yuyan, hati-hati.
Itu gantungan kecil, kenapa ada di tubuhnya? Gantungan kayu ini punya kamu. Iya, aku dari kecil. Udah bawa ini terus, dia bohong. Kenapa dia bilang gitu? Anakku, ternyata kamu masih hidup. Bagus, bagus. Akhirnya aku nemuin kamu. 18 tahun. Aku cari kamu selama 18 tahun. Apa benar kamu ayah kandungku? Iya, nah. Gantungan bambu ini, pas kamu lahir, aku sendiri yang pasangin di lehermu. Dulu di kota Jinling, aku dan ibumu dikejar musuh. Kamu baru sebulan, aku berusaha keras nahan musuh. Ibumu bawa kamu lari keluar dari kepungan. Sejak itu, aku putus kontak sama kalian Ibu Ana. Aku diselamatkan seorang teman. Setelah luka sembuh, aku terus cari kalian. Nyari aja butuh 18 tahun. Waktu kecil, aku dengar dari orang tua angkatku. Waktu mereka nemuin aku, di leherku udah ada gantungan bambu ini. Mereka bilang ke aku, orang tua kandungku nggak mau aku. Dia bohong, gantungan bambu itu jelas punya si kecil. Kenapa dia pura-pura jadi si kecil? Sebenarnya dia mau apa? Nanti pas kita ketemu ibumu, dia pasti lebih senang lagi lihat kamu. Nak, kamu udah menderita. Akhirnya, terbebas. Guru. Suamiku, Finger, Year. Aku datang nemuin kalian. Selama ini, kamu menderita. Pergilah dengan tenang. Semua udah berlalu. Bawa dia pergi, kuburkan dengan layak. Ayo, nah. Aku antar kamu ke suatu tempat. Mulai hari ini, ya kamu nggak bakal menderita lagi. Siapa orang tua itu? Dia beneran ayah kandung Xiaoya? Ya, kenapa Zhao Yuyan bilang gitu? Rakit bambu Xiaoya itu punya dia. Dia mau ngapain? Hei, apa tujuannya? Xiaoya mana? Xiaoya mana? Xiaoya di mana? Dia baik-baik aja, kan? Sebelum aku pastiin semua ini. Aku nggak bisa bertindak sembarangan. Baik dan jahat susah dibedain. Benar salah juga nggak jelas. Apa itu jahat? Siapa yang bisa bedain dengan jelas? Xiaoya, dimanapun kamu berada, apapun yang terjadi, kakak pasti bakal nemuin kamu. Pasti. Ma. Kamu tahu pohon apa ini? Kata orang, Qiu Yijian pernah nebang di kediaman Gao, satu pohon sakura darah. Apa ini yang itu? Betul. Orang cuma tahu pohon ini angker, tapi nggak tahu kehebatannya yang asli. Pohon ini nggak cuma nyembuhin luka dalam, tapi juga ningkatin tenaga dalam, latihan ilmu dalam di samping pohon ini. Hasilnya 2 kali lipat dengan usaha yang sama. Kemajuan pesat banget. Yang lebih ajaib lagi, inti pohonnya itu harta karun yang sesungguhnya. Bahkan orang biasa aja kalau nyerapnya, tenaga dalamnya bakal sampai puncak. Nggak ada tandingannya di dunia. Beneran seajaib itu. Kalau dulu lebih awal nemu harta ini, para munafik yang sok hebat itu, mana berani sombong, nggak bakal sampai bikin kalian ibu dan anak kena bencana begini. Apa beneran bapak itu Leng Yue Kanxing? Betul. Ayahmu ini adalah Chan Xing, ibumu itu Leng Yue. Buku ilmu kegelapan ini, dari kakekmu, yang dia dapat dari kitab kura-kura langit. Dengan ilmu itu dia berkuasa di dunia persilatan, nggak terkalahkan. Sayangnya lebih dari 40 tahun lalu, berita tentang kitab kura-kura langit bocor. Bikin para pesilat rebutan. Kakekmu kehilangan nyawa karenanya. Makasih, ayah, udah ngasih ilmu. Maar pasti bakal rajin latihan. Awalnya aku mau, setelah nemu ibumu, berbagi inti pohon dengannya. Sekarang akhirnya ketemu kamu, inti pohon ini jadi rezeki buat kamu. Nanti pas kamu udah jago banget, kita bakal cari ibumu. Waktu orang tua angkatmu mau meninggal, apa mereka sempat kasih Jian Hunju ke kamu? Waktu itu aku masih kecil, nggak pernah denger ortu bilang soal Jian Hunju. Jian Hunju juga nggak kelihatan barang berharga. Ayah mau pergi urus beberapa hal. Kamu di sini aja latihan dengan baik. Selamat jalan, ayah. Ada perubahan situasi, cewek dari Jing Yuean itu harus cepat di tangan. Kasih pil ini ke Jing Hai, suruh Xiaoya minum. Ming, Jiang Yuan, kamu sebenarnya mau apa sih? Xiaoya, jangan salahin kakak yang tega. Di dunia ini, cuma yang kuat doang yang bisa bertahan sampai akhir. Huang Santai semalam jelas udah mati. Kok hari ini masih ngadain pesta ulang tahun? Ada yang aneh pasti nggak beres. Permisi, hari ini ada acara apa? Ultah ke-50 Bos Huang, semua aliran dan sekte pada datang buat ucapin selamat. Ramai banget. Nggak mungkin. Aku lihat sendiri dia kena jarum peti.
Kok bisa muncul lagi sehat? Siap, sesuai perintah sesepuh. Dia yang gantikan ketua Huang hadir di pesta. Bagus, bagus sekali. Mirip banget emang. Semua udah siap? Semua siap. Tinggal lihat aksi Raja Racun. Santai, Yan Wang udah atur mereka mati jam 11. Nggak bakal lewat jam 3 pagi. Berapa banyak kepala sekte yang udah datang? Kepala biara Emei, Jing Chen, Pendeta Gila, Qing Fang, udah sampai. Huang Shusheng sama Ye Hanshan dari Xian Jimen belum datang. Ketua utama Xian Jimen, Li Ruobei, bawa orang datang. Nggak apa-apa. Pergilah, aksi sesuai rencana. Mereka yang katanya kepala sekte baik itu, cuma kayak domba yang mau disembelih. Setelah hari ini, dunia persilatan Tiongkok bakal jadi milik sekte hantu kegelapan kita. Amitabha. Kepala biara Jing Chen jaraknya lebih jauh dari kita. Gak nyangka dia udah sampai duluan. Syukur. Cuma rajin aja buat nutupin kekurangan. Penampilan dua master ini lebih keren dari dulu. Gua Chou Yijian, aku mau menghadap Master Pukong. Ah, nggak usah sungkan, Dik. Maaf, siapa nama kamu? Dulu pas kecil, aku pernah di tepi Sungai Kuning. Pernah ketemu Master sekali saja. Kamu itu si pengemis cilik yang dulu, ya? Master, aku mau tanya sesuatu. Dulu, kakek iblis jahat itu, dia melempar adikku, Xiaoya, ke arah Master. Terus adikku pergi kemana? Adikmu aman, nggak kenapa-napa. Waktu itu aku nitipin dia sama satu bocah cewek lain. Sama Biksuni Yueming dari kuil Jingyue. Kuil Jingyue di mana? Sekitar 100 li lebih ke barat daya dari kota Yan. Ada Gunung Jiming. Kuil Jingyue ada di atas gunung itu. Makasih, para pendekar. Para pemimpin sekte, makasih udah datang ke Jingyue Xuan buat rayain ulang tahun si Bos Wang. Atas nama Jingyue Xuan, aku ucapin makasih banget. Nggak usah basa-basi kayak gini. Cepetan panggil Bos Wang keluar, dong. Iya dong, kita semua udah pada tahu tujuan datang ke sini. Mending langsung aja ke inti masalahnya. Bicara terus terang, betul. Kita di Jingyue Xuan dapat kitab kura-kura. Bos kita sadar kalau harta kayak gini, kekuatan Jingyue Xuan aja nggak cukup buat jagain sendirian. Makanya dia mutusin buat manfaatin acara ulang tahun ini, ngitipin ke orang yang berbudi luhur. Jangan cuma om dong, keluarin barangnya biar kita semua lihat. Silakan, Bos Huang. Dari dulu sampai sekarang, harta paling berharga di dunia, yang berhak punya adalah yang berbudi. Aku nggak sanggup nyimpen barang ini. Terpaksa. Dengan berat hati aku lepasin. Aku serahin ke kalian semua yang hadir buat diatur. Aku duluan ngecek asli apa enggak. Zhang Laosan, oh Zhang Laosan, kamu itu apaan sih? Nggak ada gunanya. Emang kamu berhak ngecek? Shen Yidao, jangan sombong. Masa aku takut sama kamu? Ming Jiangyuan, kamu pinter banget main strategi, ya? Ming Jiangyuan, Jadi dia itu Min Jiangyuan, hahaha. Qing Fang, udah 20 tahun nggak ketemu, tetap aja nggak bisa lolos dari matamu. Nggak peduli kamu kayak Sun Wukong yang bisa 72 kali berubah wujud, tetap nggak bakal lolos dari pandanganku, tahu? Qing Fen dan Jing Chen, kalian berdua, dasar maling tua. Udah puluhan tahun, urusan kita berdua harus diselesaikan sekarang. Amitwofo. Saudara Min, sudah lama nggak ketemu, penampilanmu masih kayak dulu. Aku, biksu tua, memberi hormat. Biksu Liao Kong, dulu saat semua aliran di Tiongkok mengepungku. Dan guru agung Raja Hantu, kalau bukan gurumu, Biksu Huineng, yang nahan serangannya, aku, Leng Yue yang masih kecil, pasti udah tewas. 20 tahun lalu mereka ngepung aku dan istriku. Kamu juga nahan serangan terhadap anak perempuanku yang masih kecil. Dua hutang budi ini. Aku, Min Jiangyuan, gak bakal lupa. Hari ini, kamu pergi aja. Aku gak akan buat masalah sama aliran Shaolin. Amituofo, seorang biksu harus berbelas kasih. Tapi aku, biksu tua, sebagai bagian dari dunia persilatan, membasmi setan dan monster juga tanggung jawabku. Kalau saudara Min sekarang sadar dan balik ke jalan benar, berhenti di sini. Biar dunia persilatan gak banyak pertumpahan darah. Biksu, apa kamu beneran pikir mereka bakal ninggalin senjata mereka? Lihat orang-orang kecil yang serakah ini. Mereka pantas dihukum. Aku undang kalian semua. Pertama, ini hari baik buat kebangkitan sekte Raja Hantu. Kedua, urusan masa lalu, yang penuh dendam dan hutang juga harus diselesaikan.
Dulu aku berguru pada Guru Agung Raja Hantu. Guruku mengeluarkan kitab tempurung kura-kura dan membacanya bersamaku. Siapa sangka kitab tempurung kura-kura itu aneh banget. Setiap orang yang lihat punya pemahaman yang beda-beda. Karena itu guruku dapat bencana besar dan ingin pergi ke Tiongkok cari orang pintar buat belajar bareng. Aku tahu sifat serakah manusia. Aku sangat berusaha mencegah, tapi guruku nggak dengerin. Akhirnya mendatangkan bencana besar. Biksu tua dan pendeta tua, guru kalian dulu diundang buat mempelajari kitab tempurung kura-kura. Seperti yang aku bilang, semua orang yang pernah lihat kitab ini, pemahamannya beda-beda, iya atau enggak? Memang ada hal itu. Guruku sering bilang, aku pelakukan orang dengan tulus. Pasti orang lain juga akan tulus padaku. Tapi dia lupa betapa ngerinya sifat egois dan serakah manusia. Kayak orang-orang ini, mereka dulunya teman. Sekarang saling bunuh karena keserakahan di hati. Biksu, kenapa kamu nggak suruh mereka buang senjata? Dan jadi Buddha seketika? Minjang Yuan, jangan bicara manis. Kamu orang kayak apa kalau orang lain nggak tahu, masa aku nggak tahu? Dulu kamu sama gurumu ngeluarin kitab kura-kura langit buat semua orang pelajari. Menurut aku, kalian guru murid itu nggak punya niat baik, kamu yang paling keterlaluan. Dulu kamu sama gurumu ke Ijiang nemui guruku. Guruku perlakukan kalian sebagai tamu kehormatan, tapi kamu malah timbulkan sifat serakah. Mau celakain guruku biar bisa kamu ambil semuanya. Kamu apalagi gila banget sama kecantikan istriku. Timbul niat jahat. Menurut aku, dulu pasti kalian guru murid punya maksud jahat. Jangan buang waktu debat sama iblis ini. Bunuh dia sekarang juga, biar nggak ada masalah di kemudian hari. Hahaha, Jingchen si tua bangka. Kamu picik. Dendam kesumat. Dulu, Xiao Qing itu, gadis kecil yang baik hati dan polos. Dia udah ngabdi sama kamu belasan tahun. Selalu hormat sama kamu sebagai guru. Cuma karena dia punya rasa kasihan sama aku, gak tega lihat aku mati mengenaskan di pinggir jalan. Hahaha, baik hati banget ngobatin lukaku. Kamu tega bunuh dia dengan kejam? Dan pakai alasan itu mau bunuh keluargaku. Kamu sama anak perempuanku yang masih kecil dan malang. Pakai cara yang kejam banget gak berperi kemanusiaan. Sebenarnya kamu cuman mau. Kitab kura-kura langit itu buat kamu sendiri. Masih cari-cari alasan mulia. Kamu benar-benar wanita licik dan kejam. Pantesan aja teriak-teriak di depanku. Nggak usah banyak omong, lihat pedang. Jingchen, si tua bangka, kamu cuma segini doang kemampuannya. Santu pula teman-teman, 10 tahun lalu, kamu bukan lawan Min Jiang Yuan. 30 tahun kemudian, kamu masih nggak ada kemajuan sedikit pun. Kamu bener-bener bodoh. Bunuh dia, balas dendam buat guru. Terus gimana nanti ngadepin Xiao Ya? Kalian para bajingan serakah. Hidup di dunia cuma bikin lebih banyak orang celaka keracunan. Hari ini, sekte hantu gelap akan bersihkan sampah dari dunia persilatan. Jatuh! Racun kata emas. Kakakmu Raja Racun Meili, itu teknik rahasia dari Biksu Racun. Kamu murid Biksu Racun. Semua yang ada di sini hari ini, semuanya kena racun, bangkai kata emas milikku. Siapa yang mau tunduk sama sekte hantu gelap? Setiap bulan dikasih satu obat penawar. Pasti kamu aman. Kalau enggak, orang-orang ini contoh nasib kalian. Kesempatan terakhir, siapa yang takluk sama sekte hantu gelap, langsung dikasih obat penawar. Bisa lolos dari kematian. Aku, gerbang pedang besi. Aku, sekte Yinming, tunduk. Amitabha, Racun. Tuan Min emang jago banget. Licik banget sih, tapi aku, biksu tua, saranin satu hal ke Tuan Min. Pakai cara licik curang cuma bisa menang sementara doang. Tiap sekte bisa bertahan pasti ada alasannya. Moga Tuan Min sadar diri. Min Jiang Yuan, kamu bajingan nggak tahu malu, pakai cara licik kejam kayak gini buat ngejebak kita. Ini pahlawan macam apa? Gue Jingchen nggak bakal dihina sama lo. Bahkan jadi hantu pun, gue nggak bakal lepasin lo. Guru minta maaf sama kalian. Salah, gue bawa kalian ke sini. Min Jiang Yuan, aku Jingchen lebih baik bunuh diri, daripada terima penghinaan dari sekte lo. Guru. Kami, Sekte Emei. Tunduk. Mulai hari ini, sekte Dewa Yuming resmi balik lagi. Siapa yang mau tunduk ke sekte Yuming? Jadi anak buah sekte Yuming. Hahaha, siapa yang nolak? Pasti mati. Mulai hari ini, sekte Yuming kuasa dunia persilatan.
Jangan sembarangan. Raja Racun udah pasang formasi racun di depan pintu toko. Kalau asal serang, pasti mati konyol. Masa kita cuma diam ngeliatin mereka sombong banget? Yang penting kita masih hidup. Dendam ini ntar pasti kita balas. Sekarang lawan mereka kayak telur lawan batu. Kemampuan Min Jiangyuan gak bisa ditebak dalamnya. Ditambah racun mayat dari Raja Racun Mei Li. Gua harus tahan kayak Min Jiangyuan. Dendam hari ini. Buat Chu Yijian, pasti balas 100 kali lipat. Enggak usah kejar. Dia kena racun, nggak bakal lari jauh. Biarin dia pergi. Liao Kong, Qing Yang. Kalian pikir kabur bisa selamat dari mati? Mei Li, antar mereka pergi. Jika Xiaoya, tunggu kah? Bos, lo kena racun. Jangan pakai tenaga dalam lagi. Gua nggak kenapa-napa. Hidup di dunia. Hidup mati udah nasib. Tapi sebelum gua mati, gue harus ketemu dia satu kali. Bos, aku temani kamu. Nggak usah, waktuku udah nggak banyak. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan sendiri. Kalian jaga diri ya. Xiaoya, kakak datang. Kali ini kakak nggak akan ninggalin kamu lagi. Jangan roboh. Kakak coba. Xiaoya. Kakak datang. Xiaoya, Xiaoya. Aku kakak coba. Aku datang cari kamu. Kamu di mana, kan? Xiaoya. Kamu masih hidup. Langit masih sayang sama aku. Xiaoya masih hidup. Dia masih hidup. Siapa tuan ini? Kenapa masuk ke vihara Jingga sembarangan? Mainin barang pribadi orang? Kamu ibu guru di sini? Kamu tahu Xiaoya di mana? Dia di mana? Ikut aku. Dia lagi sembahyang. Sebentar lagi pasti pulang. Xiaoya. Bu Gemuk, siapa tuan ini? Xiaoya, Kamu salah orang. Aku nggak kenal kamu. Coba lihat baik-baik. Aku kakak coba. Dulu di kuil tua di kota Jinling, kita makan bakpao bareng. Kamu kasihan sama kakak. Terus kamu balikin lagi bakpao itu ke aku. Terus Liu San datang rampok bakpao dan uang kita. Kita kabur masuk ke hutan pinus hitam. Xiaoya, aku kakak coba. Terus aku diculik orang jahat. Seorang biksu tua gendong kamu. Kamu nangis teriak. Minta tolong selamatkan kakak. Xiaoya, apa kamu lupa semua ini? Kakak coba. Beneran kamu? Kamu nggak mati. Kamu beneran nggak mati. Iya, ini aku, Xiaoya. Aku nggak mati. Aku cari kamu selama 12 tahun. Akhirnya ketemu kamu. Kakak nggak bakal ninggalin kamu lagi. Amitabha. Ngomong-ngomong, ini sebenarnya dosa saya sebagai biksu. Saya dulu pelayan keluarga Zhao. Dulu Nyonya tua baik hati selamatkan nyawa saya dan ibu saya. Setelah keluarga Zhao kena musibah, saya nggak punya tempat tinggal, ditampung oleh guru Yueming. Aku jadi biarawati di kuil Jingyue ini. Kemudian, biksuni Yueming meninggal dunia. Di kuil ini tinggal aku seorang diri. 5 tahun lalu, Nona Zhao Yuyan dari keluarga Zhao datang menemuiku. Dia bawa stempel lama dari keluarganya. Katanya mau balas dendam untuk seluruh keluarga Zhao. Entah dari mana dia menemukan Xiaoya. Dia kirim anak itu ke kuil ini. Dia suruh aku jagain dia baik-baik, tapi diam-diam dia suruh aku setiap hari kasih Xiaoya obat perusak jiwa. Nanti kalau dia udah dewasa, mau dikirim ke pejabat penting di ibu kota buat jadi selir. Sebagai imbalan bantuan mereka, Dia ternyata punya niat sekeji itu. awalnya aku ingat budi baik Nyonya tua.
Lalu dia maksa dan merayuku dengan urusan masa lalu. Waktu itu aku bingung dan setuju. Tapi anak ini pas datang ke kuil, setiap hari dia ikutin aku sambil panggil Mama Gemuk. Dapat 1 gigit kue vegetarian aja, langsung disodorin ke aku. Dia lembut dan manis, perlakuan dia ke aku lebih baik dari anak kandung. Mana tega aku ngelakuin itu? 2 tahun pertama aku masih kasih obat sesuai perintahnya, tapi makin dikasih obat makin sakit hati. Anak ini emang daya ingatnya jelek. Setelah minum obat, dia tambah linglung. Kadang dia bahkan gak ingat baru makan apa. Aku diam-diam kurangi dosis obatnya, sampai akhirnya cuma pas dia kirim orang periksa, baru aku kasih dikit sebagai formalitas. Obat racun itu menumpuk di dalam tubuh, merusak pikiran, dan juga kesehatan. Anak ini sekarang kelihatan baik-baik aja, padahal energi dan darahnya kurang banget. Malam hari dia selalu tidur gak nyenyak. Dia juga gak ingat masa lalu. Aku cari banyak resep tradisional, cuma bisa jaga sedikit tenaganya. Nggak bisa sembuh total, Zhao Yuyan? Kapan dia jemput anak itu? Dalam beberapa hari ini, bulan lalu dia kirim kabar. Jalur ibu kota udah beres, nanti setelah musim gugur, dia akan jemput Xiaoya ke ibu kota. Pak Qiu, bawa dia pergi. Pergi sejauh mungkin, jangan pernah balik lagi. Anak ini udah terlalu menderita, saatnya dia ikut kakak kandungnya hidup tenang. Orang bisa pergi, tapi takdir nggak bisa dihindari. Dendam keluarga Zhao, tipu daya Zhao Yuyan, dan racun obat di tubuh Xiaoya yang nggak bisa hilang. Mana? Bisa pergi semudah itu. Nggak apa-apa bang di sini. Mama Gemuk, aku nggak rela ninggalin kamu. Dasar anak bodoh, bisa kumpul lagi sama kakak kandung. Itu keberuntungan besar banget. Mulai sekarang, baik-baik ikut bang. Kalau nanti dapat perlakuan gak adil, balik aja ke biara Jingyue. Di sini selalu ada tempat buat kamu, Xiaoya. Anak ini pikirannya berat. Di depannya, tolong tuan sayangi dia. Dunia persilatan itu berbahaya. Hati-hati dalam segala. Tenang aja, guru. Aku rela taruh nyawa. Nggak akan biarin Xiaoya dapat perlakuan gak adil sedikit pun. Budi sebesar ini, aku, Q, akan ingat selamanya. Nanti pasti akan kubalas. Tuan gak usah sungkan. Aku dulu yang punya pikiran jahat. Sekarang bisa lihat kalian kakak beradik bersatu lagi. Itu juga udah melunasi dosaku. Bang, kita mau kemana? Cari tempat yang aman dulu buat singgah. Nanti bang cari cara buat sembuhin tubuhmu. Mulai sekarang, ada bang di sini. Nggak ada yang bisa bully kamu lagi.